Nah, dari tiga komponen ini, dari tiga hal ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal insana ala zaluman zaluman. Sesungguhnya manusia itu adalah dia memiliki karakter zalim dan dia memiliki karakter bodoh. Dari dua karakter inilah yang menyebabkan fasilitas hidup yang Allah titipkan kepada kita itu kemudian menjadi beban, dia kemudian menjadi malapetaka. Biar tidak jadi beban dan tidak jadi malapetaka, maka harus keluar dari dua hal. Kalau kita memiliki karakter, seluruh manusia memiliki karakter zalim, maka berarti setiap manusia yang ingin keluar dari malapetaka itu dia harus mendapatkan cahaya. Tidak boleh mendapatkan kezaliman, kegelapan. Di mana ada sumber cahaya? Sumber cahaya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan oleh Allah kepada kita. Pertama adalah sumber cahaya itu ada dalam nurani kita. Itu yang paling pertama. Cahaya manusia yang Allah berikan dan Allah titipkan kepada kita, itulah bekal di mana manusia sudah mengikrarkan diri dan sudah mengikatkan diri dengan yang namanya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah engkau sudah mau mengakui bahwa aku adalah Rabbmu? Namun lagi kemudian menjawab qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami menyaksikan dan kami menerima perjanjian itu, kesaksian itu. Jadi pada dasarnya cahaya yang Allah akan titipkan, yang Allah titipkan kepada kita, itu adalah nurani kita. Nurani kita itu identitasnya itu hanif, lurus, tidak ada yang belok. Jadi kalau nurani manusia kita tanya, seluruhnya tidak didasarkan atas dasar identitas agama kita, tapi didasarkan atas dasar perjanjian bahwa kita sudah mengikrarkan janji dengan Allah untuk menunjukkan bahwa Allah adalah Rabb kita. Dan itu sebagai cahaya manusia, karena dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cahayanya, maka manusia pada dasarnya dia akan mempertanggungjawabkan dari bagaimana manusia itu menemukan cahayanya. Karena pada dasarnya manusia itu kan panduan untuk mengkonfirmasi. Nah, pertanyaan saya adalah panduannya, panduan untuk mengkonfirmasi bahwa cahaya ini benar adanya, itu harus dicek, dikonfirmasi. Kemana? Ke panduan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian sebutkan panduan itu dengan kalimat an-nur, cahaya. Apa Al-Quran? Al-Quran itu kemudian disebut dengan an-nur. Kenapa Allah menetapkan Al-Quran itu disebut dengan cahaya? Karena dia panduan tertulis, dia tidak berubah-ubah. Tapi kalau manusia selalu tergantung pada nuraninya, dia bisa menemukan cahaya, tetapi dia dalam hal ini dalam kehidupan kita sudah bisa menemukan seringkali cahaya yang ada dalam nurani kita juga terus bergejolak. Biar tidak bergejolak, maka konfirmasi, cek, bisa mikir, bahasa asal bisa ke cik frekuensi satu Al-Quran. Kalau dia satu frekuensi, maka sudah selesai. Berarti apa yang ada dalam nurani kita dipastikan itu adalah salah satu jalan keluar untuk menutupi kegelapan. Sehingga jika manusia sudah terpenuhi dalam nuraninya dengan cahaya, maka kegelapan itu sedikit demi sedikit dia akan hilang. Tapi kalau misalkan saja cahayanya itu mengandung terang, kegelapan itu nggak mungkin bisa dihilangkan. Kenapa? Karena kegelapan yang terlalu besar, cahayanya kan sedikit. Nggak mungkin cahaya itu memberikan cahaya bagi kita. Kenapa? Karena kegelapan yang terlalu kuat, air cahaya yang kita pakai dengan ukur elektrik. Nah, ini kan persoalan. Maka setiap diri kita punya kewajiban untuk selalu membuka diri agar nurani ini terhubung dengan cahaya itu.
Siapa pemandunya? Ketika pertanyaan siapa pemandunya lalu itu? Pemandunya itulah yang kemudian disebut dengan para malaikat. Para malaikat itu adalah pemandu untuk menghubungkan gelas amanah Tuhan sampai semua ayat amanah Tuhan di bantuan usaha Rasul. Rasulnya dalam bentuk apa? Rasul dalam bentuk Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, atau Rasulullah dalam bentuk para malaikat. Kalau Rasulullah dalam bentuk Nabi Muhammad SAW itu sudah selesai dulu, dan ada lagi, nggak ada mungkin lagi ada. Akhirnya mengaku itu berarti Nabi langsung. Akhirnya melihat misalkan setiap orang melihat kalau itu. Kan kita bisa mengecek kalau kita misalkan sudah banyak cahaya yang muncul di kita, kemudian ada orang yang kalau itu misalkan yang sekarang sudah lagi tren pola menghilang dan lain sebagainya, orang kemudian kita tahu mungkin cuma berkat. Tapi Pak bayangin kalau sekarang anak-anak muda hari ini cahaya yang tidak pernah dijemurkan oleh kita, gitu ya. Kalau dulu misalkan dengan jempol di agungan jadi patronan, di patronan di agungan jadi lampu hijau, di agungan jadi lampu setelah keluar pas kadang nutup lutut kalau generasi itu pada hari ini, anak-anak kita pada hari ini ada ketakutan, takut berkonfirmasi tangannya lampu yang berkedap pada. Nah ini kalau kira-kira rasa khawatir kita berpendidikan. Nah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengelola fasilitas yang Allah berikan kepada kita, kata kuncinya yang harus dipahami adalah bagaimana kita harus keluar dari kegelapan menemukan cahaya. Nah cahaya yang paling utama itu ada di mana? Cahaya yang paling utama itu ada dalam bulan ini. Maka dalam hadis Ibnu Abbas itu yang tadi dikemukakan, yang tadi sudah disebutkan, bahwa barang siapa yang memiliki 4 hal, maka orang tersebut akan diberikan keuntungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Apa cahayanya itu? 4 hal yang harus dikuasai dan harus dimiliki oleh setiap individu kita. Yang satu adalah kalimat syukur. Kalimat syukur. Nah, kenapa pertama kali kalimat syukur? Yang kedua setelah kalimat syukur itu zikir. Berpikir, memiliki kemampuan untuk selalu mengingat-ingat. Yang ketiga itu adalah sabir, harus bersabar. Yang keempat itu adalah salihun, kesalehan. Jadi 4 hal ini adalah tingkatan yang harus dipahami oleh kita semua agar nurani kita selalu menjadi mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebab kalau cahaya kita itu adalah sedikit, berarti kegelapan yang besar. Berarti kegelapan itu adalah ciri dari siapa? Dari hawa nafsu. Ciri hawa nafsu itu adalah gambaran dari apa? Gambaran dari kekuatan setan, jin dan lain sebagainya menguasai diri kita dan pengundang setan, jin dan sebagainya itu adalah kegelapan. Jadi kalau ayam lupa pasti dirinya disebutkan pasti dirinya mau berdiri pak adiksi kamu poin gitu kan ayam lima itu dalam bahasa orang tua kita dan ditanamkan ke kita dari oleh orang tua kita tadinya poin mengaku dari poin sih bisa jadi jadi mempoinnya sendiri. Jadi lalu untuk poin malaikat cahaya sebab malaikat itu dari cahaya. Nah, apa bentuk wujud dari kegelapan kita? Kegelapan kita wujudnya adalah hawa nafsu. Jadi peran antara dua komponen ini, kalau kita mau bersyukur berarti mendekati cahaya dan pembawa cahaya itu adalah malaikat. Pengatur cahaya itu adalah qalbu. Jadi pengatur cahaya itu siapa? Qalbu yang mana? Sebab qalbu itu nanti kalau qalbunya itu syakir berarti dia membuka si cahaya itu menjadi
besar. Jadi kalau zaman dulu menuju di lembur, ayam apa ada di pompa biar apa? Biar cahayanya besar, terus energinya besar di pompa. Nah, pompa yang terbesar untuk menggerakkan cahaya ini apa? Cahaya itu bisa terus membesar jika digerakkan oleh keikhlasan. Intinya berikhlas. Jadi kalau orang mau menjadi orang yang bersyukur, si cekol itu harus didorong oleh keikhlasan yang luar biasa. Kalau tidak ikhlas berarti apa? Berarti hawa nafsu yang menggerakkannya. Kalau hawa nafsu yang menggerakkannya, maka ujung dari hawa nafsu pasti kufur. Sebelum kufur munafik atau pasif. Mana saja yang akan kita pilih? Tahapannya sudah jelas ya. Allah mau kufur, dan kufur menghilangan hati. Tapi sebelum kufur pasti munafik atau fasik. Ayat munafik dan fasik mah hanya dengan diri kita. Kalau kufur, anda bila kufur aman bila. Oke, maka orang aman bila. Tapi pas ditaruh ayat anjir, munafik tanah. Ahli mata bohong. Ayat anjir sok fasik tanah bohong. Apa buktinya? Buktinya tatkala kita melakukan sebuah perbuatan jelek, kita tahu ini jelek, tapi kenapa masih dilakukan? Asik. Kan dosa itu kan ada ulama bodoh diri, dan memang bukan begitu. Pada seorang kenapa kita tidak boleh membunuh diri? Biar kita bisa balik lagi. Allah pada balik, asal akui saja salah. Sebab dalam pandangan kehidupan manusia kita juga sama. Lalu orang sudah berbuat salah tapi tanah lalu akan menutupi kesalahan utangnya apa? Tubuhnya mengejar yang terbuka. Tapi coba sekarang kalau kita melakukan kesalahan kemudian ada penegak hukum dan kita menyatakan salah, selesai, tidak ada masalah, selesai, sudah langsung gimana nih keputusan akhirnya selesai, dan itu menjadi peringatkan apa? Peringatkan berapa obat yang akan didapatkan dari siksaan yang harus didapatkan. Kemudian di penjara sekian tahun, tapi karena dia membagi terus terang dan lain sebagainya, sudah menjadi unsur peringatkan. Nah, kira-kira gitu. Jadi syukur itu bisa terus menjadi komponen yang sangat luar biasa, harus didorong oleh apa? Dengan keikhlasan. Ada di mana? Kata Ibnu Abbas itu ada di nurani manusia. Jadi syukur itu adalah qalbun syakirun, hati manusia yang pada syukur. Kebalikan syukur apa? Kufur. Sebelum kufur munafik masih. Iman kan tadi seperti tadi dikatakan. Alhamdulillah orang betul-betul kan fasik munafik kosong. Terus biasa maus, ayo pakai maus. Bahkan pada satu saat kita harus terseru-seru di hadapan Allah karena kita seringkali takut kalau kita tidak pernah mampu menetapi kepastian kita, kemunafikan kita. Harus sujud lama kalau kita tidak pernah mengakui kemunafikan kita, kepastian kita. Yang mutanya Pak Mutanya Allah lebih sholat kan. Sholat dulu usulnya, sholatnya dulu fokus ta'alurnya, fakar kumangan. Allah sombong. Allah kata Allah tapi kalau yang memuji kalau menyampaikan itu tadi bukan itu juga kita tahu itu salah. Ini Pak, kalau kita menuju tapi itu aman. Tapi kalau kita mau jadi orang, oh iya, pada satu saat itu juga harus berseru-seru di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tafakur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mengungkapkan rasa kegelisahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu sekalian, kalimat yang diambil dalam Al-Quran itu inna amanah amanati, sesungguhnya kami
berikan penawaran amanah, bukan satu amanah, tapi amanah. Amanah berarti dimensinya banyak modelnya. Karena banyak modelnya, maka tergantung dari siapa yang diberikan. Maka Bapak Ibu sekalian, kita cek secara bahasa. Amanah itu diambil dari kalimat alif min nun. Alif min nun itu seringkali disebut dengan aman. Aman itu selaras berarti. Aman itu selaras. Lingkungan ini adalah aman, berarti lingkungan itu cocok selaras dengan apa? Aturan yang telah ditetapkan untuk dipatuhi di lingkungan itu. Berarti lingkungan itu adalah selaras dengan aturan mainnya. Itu kata kuncinya. Jadi kalau kita menjadi orang yang amanah, gitu, itu adalah kita selalu konsisten dan komitmen dengan aturan main. Yang kedua, kalimat amanah disebut dengan amanah. Kalimat amanah disebut dengan amin. Amin itu apa? Amin itu menunjukkan ya Allah, ijabahlah kami. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dalam sebuah proses untuk selalu selaras dalam komitmen dan konsisten dengan aturan itu butuh proses. Dan proses itu tidak bisa dilakukan dengan kesombongan kita balik itu waktu biasa sombong. Maka harus muncul bagaimana kita mentawakalkan diri kepada Allah. Jadi proses untuk menjalankan amanah itu harus didasarkan atas dasar proses ikhtiar yang selalu terhubung kepada Allah dan tidak tergantung pada ikhtiar kita secara pribadi. Pak, ayat lingkungan di Istiqomah aman, tapi dia akan aman. Dan dulu ada ikhtiarnya. Kunci Pak di Istiqomah kunci, pantau kita di kawal kunci. Itu aman ini. Itu aman. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan ikhtiarnya. Keamanannya pada ikhtiar yang harus dilakukan oleh manusia. Maka jawabannya, apakah di lingkungan Istiqomah ini aman? Insya Allah aman. Tidak tahu, sebab dalam diri manusia kemungkinan besar untuk keluar dari aturan lain itu sangat besar. Jangankan orang lain kita saja, sangat besar. Gitu kira-kira. Nah, ada lagi. Amanah itu adalah memunculkan kalimat dalam Quran kita juga ada kalimat aman. Jadi amin di sini nyata amanah dalamnya. Jadi ada ketuhanan dalam Quran kita menunjukkan ada keselarasan. Di macam-macam tuh kalimat itu. Tapi nanti kita akan bahas di bulan depan tentang kalimat ini. Wiri kan tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalimat untuk menunjukkan bahwa kita harus keluar bagaimana kita cara menikmati hidup ini harus keluar dari kalimat golongan menjadi gol. Yang kedua adalah jumlah bodoh. Kita harus keluar dari kebodohan itu. Berarti harus apa? Harus selalu taklim. Harus mencari ilmu. Proses mencari ilmu bukan harus sekolah tidak, tapi harus membaca. Dalam Al-Quran itu kalimatnya iqra, membaca. Membacanya tidak selamanya objek yang ditulis. Dan kalau Allah memberikan pemahaman kepada kita, maka pada saat itu juga kita harus membaca diri, gitu, membaca rasa, membaca lingkungan dan sebagainya. Itu semua harus dikaitkan dengan kewenangan dan kekuasaan Allah yang pada saat itu Allah sedang memberikan pemahaman dan pengajaran kepada kita. Maka dalam Al-Quran disebutkan sanurihim an ayatina fil afaqi wa fi anfusikum. Aku akan dengarkan tentang ayat-ayatku fil afaqi di alam semesta wa fi anfusikum dan dalam diri kalian. Jadi kadang-kadang itu bagian dari pelajaran biar kita menjadi manusia
contohnya contoh yang kecil saja Bapak Ibu Putra. Nalika kita berkaca dalam di kaca cermin, apa yang harus dilakukan? Rasulullah yang memerintahkan kepada kita, Allahumma ahsana khalqi fa ahsinhu. Ya Allah, Engkau telah menciptakanku sebaik-baiknya rupa. Fa ahsinhu, maka baikkanlah seluruh akhlak-akhlak. Berarti menunjukkan akhlak itu adalah bagian dari cerminan diri kita sendiri. Kalau akhlak kita jelek, maka sesungguhnya cermin yang akan kita pakai itu bercermin itu sangat buruk. Malah mereka dibalik kurang amal, seperti amal al-suai. Islami itu bercermin bahwa tidak ada amal yang sempurna. Maka dalam Al-Quran Allah menyebutkan jika manusia dihisab berdasarkan amalnya, maka sesungguhnya tidak ada manusia yang akan tersisa di muka bumi. Apapun terjadi, urat sadaya dan masih itu Allah diberikan kesempatan untuk hidup, melaksanakan kewajiban ini. Bukan karena kita soleh, bukan, tapi Allah masih memberikan rahmat dan rahmatnya. Dan Allah bukan menyiksa, bukan karena amal kita, bukan, tapi Allah memberikan ikhtiar kita. Sungguh-sungguh tidak ikhtiar. Sudah sebatas itu. Sebab kalau hanya dimilih berdasarkan kesempurnaan amal, tidak ada makhluk di muka bumi ini yang sempurna amalnya. Karena Allah Akbar sempurna, Allah Akbar akan kita lihat. Malah tolih lancar, pas baca surat, begitu berikan itu. Apakah menjadi sempurna? Enggak sama sekali. Tapi kenapa kita tetap harus lanjutkan kalau sholat isya walaupun sholat yang pertama, rakaat yang pertama belum tentu sesuai dengan syarat dan rukun sholat isya. Tapi tetap kita harus melanjutkan sholat asar, sholat isya itu wajib itu 3 rakaat. Walaupun kita yakin rakaat pertama dari rakaat mana, lu nggak fokus bukan itu. Halan berkaya lalu naik Allah Akbar jadian diri. Wah, ini semua. Akhirnya siapa? Yang ada itu bukan kita, yang ada itu setan. Allah Akbar. Asal sempurna, lihat diri. Allah asal tersambung nabi kira akbar. Wah, tapi yang ada akhirnya siapa? Yang ada akhirnya yang sholat itu bukan manusia, tapi yang sholat itu adalah gerakan syaitan. Selesaikan. Sebab yang dinilai oleh Allah bukan kesempurnaan amal, yang dinilai oleh Allah adalah ikhtiar untuk memenuhi panggilan Allah. Selesai. Allah ada yang Allah beri kemampuan. Sholat Nabi Musa ayat sakit, dia kesulitan disebutkan segala kemampuan yang ada. Mudah-mudahan Allah menutupi kesalahan-kesalahan. Dan menutupi kemampuan satu sholat. Allah menutupi sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata hadis yang diterima dari Ibnu Abbas ini, poin yang kedua ditingkatkan pada komponen yang kedua, lisan dan mulut. Lisannya itu zikir. Nah, kalau zikir berarti dia zikir itu, kalimat zikir itu berkontradiksi dengan nisyan, lupa. Lupa terhadap apa? Siapa yang lupa itu? Yang lupa itu ma'waman ansanimu illa syaitan. Tidaklah yang melupakan itu kecuali setan. Jadi orang bilang sesungguhnya itu adalah setan, ada setan. Segera ingatkan. Nah, kalau kita zikir berarti menunjukkan kita sedang ingat. Takut dalam ruang yang kosong ada setan. Jika ruang yang kosong itu ada setan dan menguasai ruang yang kosong itu, kita akan terjebak pada hal yang negatif. Segera wake.
lisanun dzakirun. Ingat. Apakah akan sempurna? Tapi ikhtiar hidup kita itu. Maka dalam surat yang selanjutnya, ikhtiar lisanun dzakirun itu wa sobil haqi wa sobri, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, itu kan proses ikhtiar kita. Misalnya ada di sini Pak, berarti ada orang yang masih mengingatkan dengan lisan manusia untuk mengingatkan saja. Kalau misalnya yang sekarang berjalan, ujar dewa sekarang ngomong malaikat, ujar dewa sekarang ngomong malaikat. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita cek dalam hadis Imam Bukhari itu, malaikat itu juga juntung apa kan dalam acara. Ada dengan bentuk nasihat, ada dalam bentuk mimpi, ada dalam bentuk langsung sama. Bentuk ekot ya Allah, ambil otak ini, malaikat ini. Tubuh, ayo Pak ya, salah itu berarti dari Allah. Langsung itu bisa bicara itu langsung kena karena hati enak di mana kita sampai sedikit sampai di mana kita macam-macam buku-buku apa menjadi itu dalam kondisi yang sedang tenang ayat sesuatu kejadian itu langsung lalu itu dari Allah melalui proses kita dalam wujud yang lain. Itu pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah, proses bagaimana kita akan mengingat kembali. Itu lisan dzakir. Yang kedua, setelah lisan dzakir, yang ketiga itu adalah abdanun badanun sobir. Kalau kita sudah komitmen dengan yang satu, komitmen dengan yang dua, pasti implikasi yang ketiga. Mulai bakal dicubit. Bukan sobat, itu kan cocoknya. Cobaannya dalam bentuk apa? Cobaannya dalam bentuk yang pertama, bentuk sabar untuk taat mengikuti perintah Allah, atau sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Dan sabar, sholat pada sabar, meninggalkan yang maksiat pada sabar, demi sabar dan sebagainya. Nah, kita akan diuji pada proses yang ketiga. Ujian yang terjadi itu adalah tingkat kemampuan kita untuk bersabar, konsisten dan komitmen untuk menjalankan perintah Allah, atau komitmen dan konsisten tidak menjauhi larangan Allah. Cukup sampai sekarang kita sudah sukses pada poin yang ketiga. Ini beberapa poin keempat. Poin keempat adalah jauh pasangan. Ini yang paling berat. Makanya pantas dalam Al-Quran pasangan itu disebut dengan abdul, disebut dengan fitnatun. Berapa di atas musuh yang padahal musuh yang terdekat adalah musuh dalam selimut. Bahasa Al-Quran sama manusia 52 ini di mana disebut musuh itu kalau tidak selaras itu sejarah. Kayaknya kayak dianggap musuh Pak bila desa igel, tapi desa igel dari dalam musuh. Istri kita, pasangan istrinya pasangan, ibu bapak itu kalau dianggap musuh, kalau sedang tidak sejalan, fokusnya apa? Menuju bulan ASEAN, aduh bulan ASEAN ini jika musuh jadi paknya musuhnya. Ini yang paling berat. Maka kata Ibnu Abbas ini, kalau orang sudah mampu memberikan jalan keluar dan solusi dari 4 persoalan ini, kata Ibnu Abbas, itu orang tersebut telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Apa indikatornya? Indikatornya adalah pasangan yang memiliki kemampuan untuk menjaga diri, pasangan yang memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan secara baik. Ciri ketika
hancur itu tidak mampu mengelola diri, tidak mampu mengelola keuangan. Dia cuma tahu itu mau diri mau dengan pasangan, wah percaya dengan diri boros nantinya. Pasangan kita tidak percaya mengelola keuangan sama dan sebagainya dan lain sebagainya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, amanat Ibnu Abbas dari apa? Dari Ibnu Abbas itu dari Ibnu Abbas ini adalah peringatan kita bahwa perjuangan kita itu ada tingkatan yang pertama, bagaimana bahwa kita menjadi bahwa yang bersyukur, lisan kita menjadi lisan yang selalu berpikir, yang ketiga badan kita harus disiapkan untuk bersabar, dan yang ketiga bangun bersama-sama untuk menjadi pasangan yang aman terhadap diri kita, pasangan yang aman terhadap pengelolaan harta yang telah kita. Mungkin itu yang bisa kaji pada hari ini. Mudah-mudahan ada keberkahan untuk kita semua, dan memberikan inspirasi dan semangat bagi kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.